Saat Naon bilang ia sudah berada di depan, Ian segera membuka pintu dan menggandeng Yeri keluar sementara Sayang diminta untuk menunggu di dalam saja. Wah, seru Yeri tanpa girang bisa bertemu dengan Naon lagi. Naon bahkan tak membalas seruan Yeri meskipun itu hanya dengan senyum tipis sekalipun. Melihat hal itu Ian sudah mendelik sebal. Setidaknya sambut sapa anak-anakmu, peringat wanita itu. Aku lelah. Kira aku di sana hanya bersantai-santai selama seharian. Bagaimana bisa kalian sama sekali tidak pengertian terhadapku, sentak Naon. Mendengar suara keras semuanya, Yeri refleks bersingsut mundur dan memeluk pinggang Yen di sana meminta perlindungan. Bagaimana bisa aku meminta anak sekecil ini untuk mengerti dirimu? Aku tahu kau lelah, tapi Yeri bahkan hanya menyambutmu dengan antusias. Namun kau mengabaikannya begitu saja, balas Yen. Kau terlalu banyak bicara. Geram Naon sudah memasang raut malas. Yen beralih pada Yeri yang masih tampak ketakutan di sana. Yeri ya, kau masuk ke dalam dulu ya. Bibiku akan bicara sebentar dengan rumahmu. Anak itu mengangguk menurut dengan tatapan matanya. Naon segera mengerti apa yang Yen mau. Kasih segera membuka pintu apartemennya dan Yen mendorong Yeri dengan lembut untuk segera masuk ke sana. Yeri sudah makan malam dan mengajakkan pilihannya bersama dengan Sayang. Kau hanya perlu mendirikannya saja, ucap Yen. Naon mengganggu dengan raut menyebalkan setelah apa yang Yen lakukan saat ini pada Yeri. Naon bahkan tak memiliki inisiatif untuk berterima kasih. Aku belum menemukan pengasuh anak yang cocok. Aku akan menitipkan Yeri lagi pada Uni besok pagi, bahas Naon seenaknya. Kau pikir aku membantumu, sentak Yen kesal. Uni ini sangat tidak tahu diri ya. Dulu aku bahkan tak pernah mengeluh saat Uni menitipkan Sayang padaku. Tapi Yen tidak keterlaluan seperti Naon. Saat hendak menitipkan Sayang, ia sudah memastikan anaknya itu telah mandi dan rapi serta dalam keadaan kenyang. Tak lupa ia juga mewanti-wanti agar sang anak tidak merepotkan dan rewel saat berada di tempat Naon dan Yeri. Kalau begitu siapkan segala kebutuhan Yeri terlebih dahulu. Mandikan dia, beri sarapan dan juga bermain badannya saat kau hendak berangkat bekerja. Apa kau tidak kasihan saat ini Yeri terus mencari keberadaanmu dan menjadi rewel karena kau pergi meninggalkannya begitu saja dari pagi? Balas Yen kesal. Aku bekerja untuk Yeri Uni. Mengapa aku masih juga disalahkan hanya karena hal tersebut? Tanya Naon dengan raut tak bersalah. Lakukan saja sesukamu. Yen memilih untuk angkat tangan sementara Naon sudah merasa menang di sana. Aku tinggal mengirim Yeri pada salah satu anggota kumpulan para umat. Mereka dengan senang hati akan merawat Yeri semua masa harian, karena kau adalah anggota kebanggaannya yang kadang-kadang akan segera menikah dengan Kim Tae-hyung. Uni benar-benar keterlaluan. Apa Uni tak ikhlas membantuku karena tak ada imbalannya? Uni tenang saja, aku bisa membayar berapapun yang Uni mau, bahkan harga diri Uni sekalipun. Naon segera merokok isi tasnya dan hendak mengeluarkan lembaran won dari sana. Namun segera Yen cegah. Aku tidak butuh uangmu, hanya urus saja anakmu sendiri. Sudah aku bilang aku belum bisa menemukan pengasuh anak yang cocok. Kalau begitu dirilah Naona, balas Yen sinis. Naon kembali menutup tasnya dan mata Yen dengan dagu yang terangkat tinggi. Ngomong-ngomong soal Taehyung opa, dia hebat sekali saat berada di perusahaan. Ia memiliki ruangan pribadi yang sangat besar dan hampir semua pegawai menghormatinya. Kami banyak mengobrol dan aku akan segera menjadi sekretarisnya. Bukankah itu hebat Uni? Tanya Naon dengan raut menyatakan ejekan. Kami sempat makan siang berdua tadi dan ia mentraktirku es krim untuk memberiku semangat karena dia hari pertama aku bekerja. Taehyung juga berharap aku bisa tetap bekerja di sana dan kami menjadi rekan kecil yang selalu kompak. Mendengar ucapan panjang Naon, tawa yang segera pecah. Apa yang kau lakukan Naona? Kau ingin membuatku merasa cemburu dengan ceritamu itu. Kau pasti sudah salah sasaran. Sudah aku bilang berulang kali jika aku tak lagi memiliki hubungan dengan Taehyung. Jadi terserah kalian saja ingin berbuat apa. Tidak perlu memberikan laporan padaku segala, balas Yen sinis. Namun dari cerita Naon, Yen jadi menyadari
Jika sikap Taehyung yang berubah menjadi lebih baik pada Ia dan Sean, bukan karena lelaki itu menyesali perceraian mereka, melainkan memang ingin menjalankan perannya yang baik sebagai seorang ayah. Perhatian yang Taehyung berikan pada Yeon pasti imbas dari efek adanya Sean di sana. Taehyung mungkin hanya ingin menunjukkan pada sang anak meskipun kedua orang tuanya berpisah, namun mereka masih peduli satu sama lain dan masih tetap berhubungan dengan baik. Sudah hampir semingguan ini, kelakuan Naon yang mengaktifkan diri pada YN masih tetap sama. Alasannya ia belum juga menemukan pengasuh anak. Taehyung juga sudah seminggu ini jarang muncul di hadapan Yeon dan Sean, hingga Na itu menjadi rewel lagi karena terus menanyakan keberadaan sang ayah. Yeon sudah mengirimkan pesan pada Naon dan berkata Yeri sudah diantarkan ke tempat les, juga sekalian latihan piano dan pulang sekitar pukul 4 sore nanti. Ia juga berpesan pada Ibu Hayang agar Yeri tidak diperbolehkan pulang dulu jika Naon belum datang menjemput. Sementara Yeon sudah sampai di tempat les Sean 30 menit lebih awal karena pekerjaannya di butik sudah bisa ditinggal. Tidak apa-apa untuk datang lebih cepat, yang sekalian ingin berkeliling di tempat ini karena kemarin ia belum sempat karena selalu datang menjemput di waktu yang seharusnya. Ada sebuah kafe di dalam tempat les yang memiliki lantai 4 ini yang menjual aneka kue dan minuman. Pantas saja saya selalu meminta uang saku sebelum berangkat les privat dengan alasan ingin membeli kue di sana. Ia masuk ke dalam sana untuk mendapatkan kopi agar dirinya bisa kembali merasa segar. Juga tak lupa membeli sepotong kue coklat untuk Sean sekalian. Ko Yeon. Sebuah suara tiba-tiba memanggil nama Yeon saat wanita itu selesai membayar pesanannya di meja kasir. Wanita itu segera menoleh dan menemukan lelaki yang terlihat asing baginya. Min Yoongi, kenapa kau bisa dari sini? Yeon balas menyapa dan bertanya. Tanpa pikir panjang, Yeon segera bergabung duduk di meja yang sama dengan Yoongi telah mendapatkan pesanannya. Min Yoongi adalah sahabat Taehyung dan Yeon sejak zaman kuliah dulu. Ia juga berada di satu perusahaan yang sama dengan Taehyung. Namun karena kesibukan masing-masing, Taehyung bahkan tak bisa menemui Yoongi dengan benar selama ini. Bahkan saat berada di perusahaan, mereka hanya sempat saling bertegur sapa saja. Jangankan Yoongi, saking sibuknya Taehyung dulu, ia bahkan tak ada waktu luang untuk bisa dihabiskan bersama dengan istri serta anaknya. Apa kabar, sapa Yoongi? Kopi di kelas lagi itu sudah berkurang setengahnya. Itu artinya Yoongi sudah cukup lama berada di sini. Aku baik, kau sendiri? Seperti yang kau lihat, kabarku juga baik-baik saja, balas Yoongi. Aku turut merasa prihatin dengan yang sudah terjadi di antara hubunganmu dan Taehyung. Itu sudah berlalu, kami sudah baik-baik saja sekarang, kumam Yeon. Aku tidak menyangka pasangan pangeran kuda putih dan Cinderella kita harus berhenti sampai di sini. Aku pikir hubungan kalian akan awet sampai maut memisahkan. Padahal dulu kalian sudah hampir kawin lari. Yeon tertawa ringan mendengar ucapan Yoongi. Masa depan memang tidak ada yang tahu. Dulu Yeon juga pernah berpikir yang sama dengan Yoongi. Ia sangat percaya diri, bahkan ketika andai kata Taehyung harus bekerja dikelilingi oleh banyak wanita cantik, Yeon rasa lelaki itu tak akan pernah tergoda dan cintanya tetap untuk Yeon sepenuhnya. Tapi yang namanya godaan ternyata tak cuma berasal dari luar saja, melainkan godaan dari dalam jauh lebih luar biasa efeknya, hingga membuat Yeon harus menyerah demi kewarasannya. Apa saya les di sini juga? Tanya Yoongi mengenai keberadaan Yeon yang tiba-tiba bisa ia temukan di tempat ini. Iya, baru masuk 2 minggu yang lalu. Pantas saja, kumam lelaki itu mengerti. Lalu kau di sini untuk menjemput anakmu juga? Iya, kedua anakku les di sini sudah sejak tahun lalu. Pilihan bagusku memindahkan Sean kemari. Sudah lama aku bilang pada Taehyung untuk memindahkan Sean, tapi Taehyung bilang kau sudah menemukan tempat les yang cocok untuk Sean. Yeon mengangguk membenarkan mendengar penjelasan Yoongi. Tadinya memang begitu, tapi ada sesuatu yang membuatku harus memindahkan Sean. Jadi sekalian saja aku mencari tempat les dengan kualitas terbaik. Kau tidak akan menyesal meskipun harus mengeluarkan biaya agak mahal. Kedua anakku berhasil jadi juara kelas setelah mereka les di sini, ucap Yoongi. Tapi aku dengar dari Taehyung, kau dan dia tidak terlalu menekan Sean soal pelajaran. Lanjutnya. Itu benar, aku dan Taehyung tahu benar jika proses belajar yang penuh dengan tekanan terasa sangat tidak nyaman. Kami tidak mau Sean merasakan hal itu seperti yang pernah kami rasakan dulu.
Beda denganku ya, dulu aku tidak mau ayah dan ibuku menekanku soal pelajaran hingga membuatku banyak sekali terkena masalah di sekolah. Tapi setelah jadi orang tua, aku akui jika aku terlalu menekan anak-anakku. Jika sampai kedua anakku tahu bagaimana sifat ayahnya dulu, mereka pasti akan protes padaku. Tapi yang namanya orang tua pasti selalu ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Untunglah kedua anakku sangat menurut sepenuhnya menuruti sifat ibunya. Aku sangat bersyukur atas hal itu. Padahal kau dan Taehyung sudah kompak begini, tapi kenapa bisa sampai bercerai segala? Kumam Yonggi sangat menyayangkan. Dia adalah satu-satunya saksi yang melihat bagaimana frustasinya Taehyung saat YN membuka dirinya. Ingin berubah juga sudah terlambat karena YN bahkan tak mau lagi membuka pintu kesempatan yang dulunya telah ia berikan namun Taehyung abaikan. Taehyung kira YN tak akan pernah meminta mereka untuk berpisah karena memikirkan sayang. Namun tampaknya wanita itu sudah benar-benar tertahan dan berada di batas ambang kesabarannya. Beruntung Yen bukan wanita penendam dan masih sudi membiarkan Taehyung bertemu sayang dengan leluasa. Padahal jika diingat lagi apa yang sudah lelaki itu berbuat, rasanya kesalahan Taehyung sudah terlalu fatal. Hari dimana kalian resmi bercerai adalah hari dimana Taehyung hampir berhasil melihat semuanya yang sudah ia rencanakan selama ini, Kumam Yonggi. Apa kau tahu cita-cita Taehyung yang tak ingin menghabiskan waktu di perusahaan hingga usianya pantas untuk pensiun? Taehyung ingin melakukan pekerjaan yang tidak terlalu menyita banyak waktunya, agar ia bisa lebih banyak menghabiskan waktu di apartemen denganmu dan juga Sean. Ia tak lantas percaya dengan ucapan Yoongi karena selama ini ia lihat Taehyung bahkan rela mati demi perusahaan. Saat ayahmu meninggal dunia, itu adalah hal yang terjadi di luar dugaan karena janji temu dengan klien sudah dibuat sejak bulan lalu. Namun saat waktunya tiba hari itu bersamaan dengan kematian ayahmu. Taehyung hanya tidak punya pilihan lain Yena. Jika dilepaskan begitu saja, perusahaan akan melagi besar bahkan terancam bangkrut. Meskipun yang ia lakukan itu tidak pantas dan layak disebut gila, tapi jika aku berada di posisi yang sama dengan Taehyung, aku pasti akan melakukan hal yang sama. Yang terkejut mendengar penjelasan Yoongi barusan. Apa memang sampai sepenting itu daripada menghormati acara pemakaman mertua sendiri? Yoongi mungkin hanya mengada-ada karena ia adalah sahabat Taehyung. Sudah pasti ia akan membela Taehyung mati-matian agar tak selalu terlihat jelek di mata YN. Kenapa kau baru bilang sekarang padahal masalah ini sudah lama berlalu? Tanya YN. Karena Taehyung melarangku dan membiarkan dirinya menerima segala kebencian itu sendirian, jawab Yoongi. Rivalnya di perusahaan tak bisa menerima kesuksesan Taehyung hingga menyebarkan foto itu secara luas dan fitnah. Jika Taehyung lebih memilih pekerjaan daripada acara pemakaman mertuanya sendiri. Padahal sebelum hari itu Taehyung sudah banyak membatalkan pertemuannya dengan klien hingga terancam dipecat demi bisa turut menemani ayahmu di rumah sakit. Ian masih ingat bagaimana Taehyung selalu menyempatkan diri untuk datang ke rumah sakit setelah ia pulang dari perusahaan tak peduli semalam apapun itu. Lelaki itu akan menjaga ayah Ian di sana dan meminta dokter melakukan prosedur perawatan terbaik agar ayah mertuanya itu bisa segera sembuh. Taehyung juga memerlukan biaya perawatan terbaik karena tak tega melihat satu-satunya orang yang sudah rela membelanya mati-matian agar bisa menikahi Ian menderita seperti ini karena penyakitnya. Namun memang takdir berkata lain. Di depan peti mati sang ayah mertua, lelaki itu bergumam meminta maaf serta izin untuk pergi sebentar mengurus pekerjaannya. Ia percaya jika Tuhan memberikan jalan padanya, pekerjaan ini pasti akan berjalan dengan lancar. Namun jika tidak, bagaimanapun caranya, Taehyung pasti akan segera dibawa kembali ke gedung pemakaman ini. Klien yang selama ini dikenal alat untuk ditaklukkan itu tak membutuhkan waktu lama untuk menyetujui menjalin kerjasama dengan perusahaan tempat Taehyung bekerja. Semua orang yang turut hadir di sana hampir tak percaya jika Taehyung bisa menaklukkan secepat dan semudah itu. Satu hal yang Taehyung tahu, Tuhan telah memberikan jalannya agar Taehyung bisa segera kembali ke gedung pemakaman sang ayah mertua. Meskipun sehari kemudian ia harus menerima kebencian dari ibu mertua serta sang istri setelah foto temu dengan klien itu bocor. Kim Taehyung selalu menempatkan pekerjaan di atas segalanya, ucap YN. Tidak seperti itu, dia hanya berproses dan menargetkan bisa meninggalkan perusahaan dalam waktu 5 tahun ke depan. Hanya tinggal sebulan lagi, namun takdir juga berkata lain dan memisahkan hubungan kalian berdua. Benar-benar sangat disayangkan sekali, lanjut Yoongi. Kau mencoba untuk membuatku merasa menyesal dengan keputusan yang telah buat, tuduh YN. Bukan seperti itu Yena, Yoongi sudah kelakapan di sana.
Maksudku ada seseorang, memang tak ada yang tahu, termasuk takdirmu dan juga Taehyung, yang harus berpisah di tengah jalan. Ian terdiam setelahnya, namun tidak mau membahas hubungan mereka. Ian telah berlalu meskipun benar adanya setelah bercerai sikap Taehyung jadi sangat berubah dan perhatiannya kembali seperti sedia kala. Oh ya, gadis pegawai baru yang namanya Naon itu tetanggamu kan, Joto Yoongi. Iya, dia baru masuk ke perusahaan sejak Senin kemarin kan, balas Yeon. Iya, aku sudah kenal dengannya dan dia segera mengaku kenal baik dengan Taehyung, Naon tetangga apartemenku. Yoongi mengangguk, dia juga bilang begitu, tapi Naon sedikit mencurigakan. Dia terus bertanya mengenai Taehyung padaku setelah aku mengaku bersahabat dengannya. Itu karena Naon menyukai Taehyung. Taehyung sudah berkenalan. Dia menyukai tetangganya sendiri. Aneh kan, tapi memang itu kenyataannya. Aku ingin hebat tapi jengkel juga. Naon masuk ke perusahaan tepat di hari terakhir Taehyung kerja di sana. Ia sudah mengundurkan diri sejak Senin kemarin. Bukan secara mendadak tapi memang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Jasunggi yang membuat Ian terkejut. Taehyung resign dari perusahaan, seru Ian hampir percaya jika ia sudah salah dengar. Pasalnya perusahaan sudah seperti rumah utama bagi lelaki itu, tapi ia tiba-tiba pergi meninggalkannya begitu saja. Apa alasannya? Mantan suamimu itu sudah memiliki pekerjaan baru. Kau tahu gedung kursus basket yang masih baru bahkan belum resmi buka itu? Ian segera mengangguk karena hari Senin kemarin Taehyung sempat bilang Sian akan pergi latihan di sana jika gedung itu sudah mulai beroperasi. Tempatnya sangat bagus dan juga besar, serta para pekerjaannya dipilih secara selektif dan kadang-kadang akan menjadi tempat khusus laki terbaik di kota ini. Apa sekarang Taehyung bekerja di sana? Tebak Yeon. Bukan, Taehyung adalah pemiliknya.